Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan melihat kebenaran daftar Elohim mengenai rahasia perayaan buah sulung. Ya, dan hari ini adalah perayaan buah sulung 5784 tahun 2024. Seperti biasa kita harus paham kembali ke akar pola Ibrani yang benar sehingga kita dapatkan kekayaan yang luar biasa, karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Di dalam akar pola Ibrani yang benar kita ada 22 huruf Ibrani yang paling tidak saudara harus ketahui, dari Alef sampai Taf. Dan di dalam tiap-tiap huruf mempunyai gambar, diwakili oleh gambar-gambar. Alef itu kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel itu onta, Dalet itu jalan atau pintu, ya, dan seterusnya sampai Taf. Dan di dalam huruf-huruf Ibrani itu juga mengandung yang namanya angka gematria, yaitu angka kepastian. Alef itu 1, Bet 2, dan terus sampai Yod 10. Kemudian dilipatkan menjadi Kaf 20, dan diteruskan sampai Kof 100, dilipatkan lagi menjadi 200, Resh, Shin 300, dan Taf 400. Ini merupakan satu kesatuan paket yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. Jangan lupa prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Apa yang Bapak Yahweh lakukan, profesikan, itu bisa diulang beberapa kali. Ya, itu sangat luar biasa cara kerja Bapak Yahweh, dan setan tidak mampu meniru apapun di dalam hal ini. Ya, ini kedahsyatan daripada Bapak Yahweh. Pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, kita harus tetap ingat, yaitu huruf Zayin. Ya, jangan pernah lupa, satuannya adalah angka 7. Dan kemudian kita juga paham bahwa di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa. Sejak penciptaan daripada Syamayim sampai nanti di Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, itu semua sudah tercatat lengkap di dalam kitab suci yang ada di tangan saudara, yaitu Tanak dan Brit Gadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah orang luar sana. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan masuk di dalam rahasia perayaan buah sulung. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu mengenai dasar daripada buah sulung ini, yaitu di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 11, 15 dan 16. Silakan Brother Henok untuk membaca buat kita. Terima kasih. Imamat 23 ayat 9. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. 11. Dan dia harus mengayun-ngayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ngayunkannya. 15. Haruslah kamu menghitung bagimu dari hari setelah Sabat, yaitu hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, haruslah itu genap 7 pekan. 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Haleluya, terima kasih. Ya, jadi saya harus awali dengan satu kalimat di sini, bahwa penentuan perayaan buah sulung ini sangat berhubungan erat dengan perayaan Shavuot atau Pentakosta. Ya, jadi penentuan perhitungannya itu berkaitan dengan perayaan Pentakosta atau Shavuot untuk perayaan daripada buah sulung ini. Karena apa? Karena dua perayaan ini tidak ada tanggalnya, saudara. Ya, tidak ada tanggalnya. Jadi perayaan buah sulung ini berdasarkan hari.
bukan berdasarkan tanggal. Ya, contohnya seperti kalau kita lihat perayaan Peskah, itu selalu tanggal 14 Nisan. Tidak pernah berubah. Kalau berubah berarti ada pergeseran. Ya, itu saja. Karena jelas di dalam Imamat 23, juga di dalam Keluaran, itu dikatakan pada hari yang ke-14 dalam bulan yang pertama dari tahun-tahunmu, ya, yaitu bulan Nisan atau bulan Abib, itu sama. Hari ke-14 pada petang hari itu ada Peskah. Jadi Peskah itu tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah jadi tanggal 16, tanggal 15, tanggal apapun tidak pernah. Ya, karena sudah ketetapannya dari Bapak Yahweh yang hitung, begitu. Ya, jadi Peskah tidak pernah berubah karena ada tanggalnya 14 Nisan. Dan kemudian setelah Peskah adalah perayaan roti tidak beragi, yaitu dimulai tanggal 15, satu hari setelahnya. Ya, dan berlangsung selama 7 hari. Ya, berlangsung selama 7 hari. Jadi tanggalnya sudah pasti, saudara. Nah, sedangkan perayaan buah sulung itu harus ada di dalam 7 hari perayaan roti tidak beragi yang jatuhnya pada hari Minggu. Ya, jadi perhitungannya di situ, saudara. Nah, jadi nggak ada tanggalnya, ya, nggak bisa ditentukan tanggalnya, begitu. Ya, dan kemudian untuk perayaan Shavuot atau perayaan Pentakosta itu dihitung 50 hari dari perayaan buah sulung. Jadi pada hari perayaan buah sulung itu hari pertamanya, ya, terus kemudian ditambah 49 hari. Jadi total semua 50 hari. Itu baru ketahuan kapan perayaan Shavuot atau Pentakosta. Karena itu dua perayaan ini, baik perayaan buah sulung dan juga perayaan Shavuot atau Pentakosta, itu tidak mempunyai tanggal. Selebihnya punya tanggal. Setelah perayaan Pentakosta, Shavuot, yaitu perayaan Yom Teruah atau Rosh Hashanah, itu 1 Tisri. Nggak akan pernah berubah. Tetap harus cari tanggal 1 Tisri. Kemudian hari raya pendamaian adalah 10 hari setelah itu, tanggal 10 Tisri. Juga tidak pernah berubah. Ya, dan kemudian 5 hari setelah itu adalah hari raya Sukot atau Pondok Daun, 15 Tisri. Ya, juga itu tidak pernah berubah tanggalnya. Tetap dua perayaan inilah yang berubah-ubah tanggalnya. Karena berdasarkan menentukan hari. Dan harinya itu ditentukan daripada perayaan buah sulung. Ya, jadi itulah cara mekanismenya seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara. Coba saudara jawab. Kita kan tadi saya sudah katakan bahwa perayaan buah sulung ini perhitungannya itu juga erat dengan yang namanya perayaan Shavuot atau Pentakosta. Saya bukakan satu kalender buat saudara di dalam tahun 2024 ini. Perayaan Pentakosta, ini saya ambil langsung dari Google, adalah pada hari Minggu bulan Mei tanggal 19. Sedangkan Shavuot tahun 2024 itu adalah dimulainya saat matahari terbenam hari Selasa Juni tanggal 11. Kalau menurut saudara yang benar yang mana? Yang kanan, Juni. yang kanan Juni. Juni, Pak. Yang Juni. Pak. Juni ya, Pak. Juni ya? Iya. Setuju Juni ya? Setuju, Pak. Baik. Setuju, Pak. Juni. Ya. Setuju, Pak. Lihat ya. Kita akan lihat. Coba saudara bantu saya hitung. Kalau dihitung saat dari Minggu tanggal Maret tanggal 31 ya, ditambah 49 hari, apakah itu jatuhnya Pentakosta hari Minggu tanggal Mei 19? Itu dulu yang saudara bantu saya. Maret 31 sampai Mei 19, asal Maretnya harus dihitung. Jadi totalnya itu adalah 50.
Kalau Maretnya 31 tidak dihitung, maka 49. Coba bantu saya. Betul nggak itu? Yang kita lihat yang atas dulu, yang atas dulu. Yang atas betul. Betul ya? Jadi antara Maret 31 sampai ditambah 49 hari, maka akan muncul satu tanggal yaitu hari Minggu, Mei 19. Itu betul. Sekarang pertanyaannya adalah yang bagian bawah. Coba kita lihat ya. Karena kita tahu bahwa perhitungan buah sulung itu adalah tanggal 28, hari Minggu, saudara. Saudara sudah Minggu, tanggal 28 April. Coba saudara tambah dengan 49 hari. Itu jatuhnya Juni 11 atau Juni 16. Coba saudara hitung, bantu saya hitung. 11 Juni 50 hari pas dari 22 16 April. Juni. Loh, jangan dihitung dari 22. Kalau 16 dihitung dari Juni 22 itu berarti dari dihitung 28, Pak. dihitungnya harus dari 28 kan? Oke. Iya, 49 hari. 16 Atau Juni, Pak. Ya, benar, 16 Juni, Pak. 16 Juni, Pak. Dari Yang 16 benar Juni. 11 Juni atau 16 Juni? 16 Juni, Pak. 16 Juni harus. 16, Pak. 16 16. Juni. Ya. Jadi jatuhnya kalau dihitung dari April 28 adalah 16 Juni. Bagaimana mungkin orang Yahudi sekarang menentukan bahwa Shavuot itu 11 Juni sampai 13 Juni? Ada selisih tidak? Karena dari April 22 ada yang ngitungnya, Pak. Nah, selisih, Pak. nggak boleh. Kalau April 22 itu kan Pesah. Kan tadi nggak ada peraturannya. Iya kan? Bahwa Shavuot itu harus dihitung dari perhitungan apa sebetulnya? Yaitu perhitungan buah sulung. Nggak boleh dihitung dari Pesah. Bisa lihat? Jadi ini yang mana yang benar kalau begini? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. 16 Juni, Pak, yang benar. Nah, berarti 16 Juni, Pak. tulisan Pentakost 2024 Sunday May 19 itu juga salah. Ya. Begitu pula dengan Shavuot 2024 begins Tuesday June 11 ends Thursday June 13. Shavuot mulainya Selasa Jun 11 sampai Kamis Jun 13 itu juga salah. Jadi mana yang benar? Nah, ya kan? 16 Juni. Berarti jawabnya ini mana yang benar? Jawabannya dua-dua salah. Betul kan? Walaupun yang sebelah kanan itu pakai pola Ibrani, saudara. Tapi kan tidak cocok perhitungannya. Nah, nanti pasti alasannya gini. Nanti masanya ini apa ngitungnya dari Omer begitu. Biasanya gitu, biasanya gitu. Tapi kita tidak usah mikirin soal Omernya dulu, saudara. Kita ngitung dari apa yang ada di dalam imamat, begitu loh. Iya kan? Nah, sekarang kalau begitu, kapankah perayaan buah sulung? Ya, kita pengen tahu kan? Tadi kita sudah lihat dua-dua salah itu, Shavuot, Pentakosta, itu dua-dua salah. Kalau gitu kapan perayaan buah sulung? Saya berikan yang di atas dulu, yaitu pola Yunani. Pola Yunani itu selalu mengatakan bahwa Paskah itu sama dengan buah sulung. Ya, karena sama-sama hari Minggunya. Saya kembali ke atas sedikit. Soal perhatikan, mereka mengatakan Easter atau Paskah itu Maret 31 tahun ini 2024. Ya, kemudian akan sampai di Pentakost 2024 hari Minggu Mei tanggal 19. Perhitungan 50 harinya benar, Saudara. Perhitungan 50 harinya benar. Betul kan? 50 hari. 49 tambah 1 50 kan? Betul dia. Tapi masalahnya titik poin daripada Pesah itu salah. Ya, 50-nya benar. Nah, sedangkan yang bawah titik poin Pesahnya itu benar, tapi Shavuotnya salah, saudara. Ya, karena itu kita kembali ke pola Yunani dulu ya.
pola Kristen, itu pola Yunani. Paskah itu dianggap sama dengan buah sulung. Ya, karena si dewanya Kristen itu, ya, si Yunani itu bangkit dari kematian pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Karena itu mereka merayakan Paskah pada hari Minggu dan buah sulung juga pada hari Minggu, hari yang sama. Saya bisa lihat di sini. Ya, inilah kebenaran yang mereka percayai berabad-abad. Ya, berabad-abad. Nah, mereka didukung dengan satu ayat, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Ya, mengapa kok mereka identikkan perayaan buah sulung itu dengan kebangkitan, ya, Yunani? Ya, ini mestinya seharusnya saya pakai nama Yunani nih mestinya. Saya ganti aja, lebih lebih enak ya. Setuju, Pak. Oke. Iya. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 15:23. Silakan Brother Henok untuk bisa bantu kita baca. Terima kasih. 1 Korintus 15:23. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Kristus pada waktu kedatangannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan ayat inilah mereka mengidentikan bahwa si Yesus Kristus itu adalah buah sulung. Ya, itu iman mereka. Ya, itu iman mereka. Tapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dengan kebenaran kacamata pola Ibrani yang benar, ya, ini adalah salah. Ya, ini adalah salah. Ya, jadi mereka itu salah, ya. Saya harus ganti juga ini. Ya, sebentar ya. Ya, mereka pikir benar ya. Tapi masalahnya dia ngambil ayatnya juga salah gitu ya. Karena mereka mengadopsi dari em, kebenaran pola akar Ibrani. Ya. Jadi di dalam pola Yunani yang mengatakan bahwa Paskah itu sama dengan buah sulung, itu sudah salah total. Ya, tidak bisa di tracking, ya, tidak bisa dibenarkan berdasarkan pola 7 hari raya. Ya, salah. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, di kalender Ibrani tahun 2024 ini, kalau saudara perhatikan, saya hanya ambil dan saya lihatkan sama saudara, tidak ada yang namanya perayaan Yom Habikurim. Betul nggak? Iya kan? Iya, Pak. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini orang Ibrani sendiri loh. Kalau saudara cek aja di website mereka, ya, perayaan Yom Habikurim, perayaan daripada buah sulung, itu tidak ada, saudara. Tapi kalau saudara ketik Feast of First Fruit, akan muncul. Bagaimana itu kok terjadi perbedaan? Begini, kalau saudara ketik Feast of First Fruit, itu nanti websitenya akan mengarah kepada saudara di websitenya orang-orang Mesianik. Saya bisa lihat. Jadi di Mesianik ada tertulis, yaitu hari ini, saudara. Tanggal 28 April 2024. Tapi kalau saudara lihat cuman perayaan ditulis Yom Habikurim 2024, 2024, tidak ada tanggalnya. Tidak ada. Persis seperti kalender yang saya berikan kepada saudara di depan mata saudara ini, di screen saudara ini. Ini adalah kalender Ibrani
ya, feast days. Padahal pakai kata biblical, tapi nggak ada perayaannya. Saya bisa lihat. Jadi perayaannya hilang satu, saudara. Ya, tapi di tabel ini perayaannya tetap 7. Perayaan apa yang bedanya? Di mana? The eighth The day. 8th day yang Iya. semini sehat. Iya, dia tambahkan di bawah itu adalah the 8th day. Hari ke-8 setelah perayaan tabernakel. Ini adalah perayaan apa, Brisco? Hari yang ke-8? Semini sehat. Ya, Semini Aseret. Simchat Torah ya. Bukan. Bukan. Simchat Torah bukan. Simchat Torah di Pentecost. Ya. Penutupan. Itu. Iya, terima kasih. Penutupan tabernakel. Iya, Semini penutupan. Aseret. Ya. Disinilah Yeshua disunatkan. The 8th day. Ya, karena Yeshua lahirnya adalah saat perayaan Sukkot atau tabernakel. Ya. Tapi kalau saudara lihat, format ini kan tidak sesuai dengan imamat, saudara. Kalau di 8th day-nya dihilangin, maka tinggal 6 perayaannya. Passover, Unleavened Bread, Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, dan Feast of Tabernacles. Betul kan? 6 cuman. Padahal kan harus 7, saudara. Nah, ya kan? Pola Ibrani yang rabbinik ini ngawur nih berarti. Ya kan? Jadi paham ya. Jadi sudah bisa memahami apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kalau begitu, kita akan melihat daripada pusing-pusing ngikutin tradisinya mereka yang kacau balau, termasuk perhitungannya si Yunani yang kacau balau juga, ya, karena dasar fondasinya Paskahnya juga ngawur. Maka kita coba melihat yaitu dari kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan lihat di sana. Ya, berdasarkan kitab-kitab informasi yang kita dapatkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Nah, untuk menentukannya, maka kita harus melihat dari mundur dulu, karena ayatnya tertera, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, Fatsal 2, ayat 1 sampai yang ke-5. Silakan, Brother Enoch. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Dan ketika hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. 2. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. 4. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. 5. Dan ketika itu, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Ya, terima kasih. Saya perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ini, ya, ada perayaan dikatakan hari Pentakosta, dan itu dari pengucapan Latin, ya, yang mempunyai arti adalah the 50th day, hari yang ke-50, ya, hari yang ke-50. Ya, jadi penjelasannya juga ada yang di bawah, yaitu festival Yahudi, ya, the 7th week after Passover. Ya, jadi setelah Passover, dalam minggu Passover itu maksudnya, ya, dihitung dari hari buah sulungnya. Itu adalah hari raya Pentakosta. Pertanyaannya adalah, pada saat hari raya Pentakosta ini, Yeshua di mana? Udah Yeshua naik kan? Iya, Yeshua sudah ada di Shamayim permanently
untuk waktu 2000 tahun. Ya, karena apa? Karena dia sudah naik. Naiknya kapan? Nah, kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Fatsal sebelumnya. Ya, jadi pada saat hari Pentakosta itu Yeshua sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya, karena apa? Alasannya ada di dalam Kisah Rasul ayat 1 ayat 3. Silakan Brother Eno. Kisah Para Rasul 1:3. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ya, terima kasih. Jadi 10 hari sebelum Pentakos, ya, antara 9-10 hari, biasa dihitung 10 hari, maka Yeshua sudah menampakkan diri ke murid-muridnya dan mengatakan dia harus naik ke Shamayim. Dia meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya dikasih tahu kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai ruah Yahweh Elohim memenuhi mereka. Jadi 10 hari sebelum hari raya Pentakosta, inilah peristiwa, yaitu di mana Yeshua naik ke Shamayim. Ya, Yeshua sebetulnya sudah naik turun ke Shamayim, tetapi ini secara official, ya, meninggalkan murid-muridnya dalam tanda kutip untuk jangka waktu sampai nanti kedatangannya. Begitu maksudnya. Ya. Nah, kalau kita lihat bagan, maka kita lihat kronologinya dulu. Ya, basic kronologinya, tanggal 14 Nisan sore sebelum petang Yeshua mati sekitar jam 3 sore. Hari Kamisnya 15 Nisan adalah perayaan Sabat Gadol, perayaan roti tidak beragi hari yang pertama, dan semua harus beristirahat. Tanggal 16 Nisan hari Jumat, ya, para wanita membeli rempah-rempah, dan kemudian imam-imam kepala menghadap Pilatus. Karena hari Jumat ini adalah hari kedua dari roti tidak beragi dan diizinkan untuk keluar rumah, bukan lagi menjadi perayaan Sabat Gadol. Kemudian mereka harus beristirahat lagi pada tanggal 17 Nisan karena itu adalah Sabat mingguan, hari Syabat mingguan, harus beristirahat. Tepat pada sekitar sebelum matahari terbenam, ya, antara jam 3 sore, sekitar segitu, Yeshua sudah bangkit. Yeshua bangkit saat itu, keluar kubur, ya, untuk menggenapi 72 jam sejak kematiannya. Ya, bisa lihat di situ. Nah, saat Yeshua bangkit keluar dari kubur, saat itu Syabat, ya. Jadi orang-orang pada nggak tahu semua karena mereka tidak boleh keluar rumah. Ya, tidak boleh keluar rumah. Tapi Yeshua keluar kubur beserta dengan siapa? Dengan siapa kira? Orang-orang kudus. Iya, Orang yang dengan Daniel, Abraham, ya, Yosua, dengan Misael, Hananya, Asaria, Ruth, ya kan, Boas, ya, dengan siapa lagi? Yeremia, Yesaya, Hosea, Zakaria, Ezekiel, Yehezkiel, ya, Dawid. keluar, ya. Nah, kemudian tanggal 18 Nisannya, ya, pagi-pagi sebelum matahari terbit, para wanita itu pergi ke kubur. Begitu sampai di kubur, kuburnya sudah terbuka. Ya, jadi ini kronologi dasarnya ada di sini. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Saya lihat 40 hari setelah hari Minggu itu dihitung. Jadi hari Minggu 18 Nisan itu dihitung sebagai hari pertama. Maka 40 hari setelah itu Yeshua officially terangkat naik ke Shamayim, disaksikan oleh para murid. Ya, official.
Dan 10 hari setelah itu terjadilah pencurahan ruah Yahweh Elohim. Hari raya Pentecost. Total semua kalau dihitung dari 18 Nisan sampai ke perayaan Pentecost, ya, Shavuot itu adalah 50 hari. Ya, sampai di sini saudara paham ya. Dengan bagian ini kan lebih mudah untuk bisa Paham, Pak. mengerti ya. Mengerti, Pak. Ya, paham. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa perayaan buah sulung itu adalah selalu pada hari pertama atau hari Minggu di dalam masa perayaan roti tidak beragi yang lamanya 7 hari. Ya kan? Tadi kan saat di atas kan ada kalender Juni 11. Itu kalau dihitung mungkin dihitung dari pertama Paskah, bahkan mungkin sebelumnya. Nggak tepat, saudara. Ya, nggak tepat perhitungannya. Nggak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara bisa lihat di situ. Ya maklumlah, mereka akan menolak Yeshua. Ya biarin saja. Ya kan? Tapi buat saudara dan saya ya tidak bisa mengikuti mereka. Ya kan? Saya nggak tahu ada grup-grup yang ngikutin mereka atau tidak. Saya nggak tahu. Ya, kalau sampai ngikutin mereka, ngikutin 11 Juni nanti, ya Shavuotnya, ya berarti mereka adalah grup-grup yang percaya kepada perhitungan rabbinik, Talmud. Ya, bukan perhitungan mesianik. Saya bisa lihat, walaupun ngakunya mesianik. Ya, saudara paham ya? Walaupun ngakunya mesianik, tetapi kalau ngikutin perhitungan rabbinik, ya berarti mereka itu capnya tok mesianik, tapi sebetulnya intinya adalah Talmud dan rabbinik. Nah, itu dia. Itu saya bilang ragi, penyesatan. Ya, jadi saudara paham. Perhitungannya jelas sekali, ya, berdasarkan bagian ini. Kelihatan jelas sekali, saudara. Sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perayaan buah sulung itu adalah pada dihitung dari hari Minggunya. Ya, dihitung dari Minggu. Ya, jadi setelah Yeshua bangkit pada hari Syabat, ya pada hari Sabtu Yeshua bangkit keluar kubur, dan kemudian hari Minggunya itulah yang disebut sebagai perayaan buah sulung. Ya, perayaan buah sulung. Nah, ya jadi kita bisa lihat ya, bisa memahami karena Yeshua mati 3 hari 3 malam itu 72 jam, matinya hari Rabu, ya sore, dan kemudian bangkitnya pada hari Sabat, pada hari Sabtu sore sekitar jam 3, ya sekitar sebegitu, ya. Dan kemudian pada saat matahari terbenam itu sudah masuk di dalam 18 Nisan. Nah, disitulah merupakan titik perayaan daripada buah sulung. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat hari Minggu? Ya, hari pertama ini, apa yang terjadi? Yang terjadi ada satu peristiwa di mana para perempuan melihat kubur sudah terbuka, Yeshua sudah tidak ada di sana, dan ada satu peristiwa yang lebih spesifik yaitu yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Silakan Brother Enoch. Yohanes 20 ayat 17. Yeshua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Iya, terima kasih.
Jadi saat itu Maria Magdalena dia tidak pulang, ya, dia ditinggal oleh perempuan-perempuan yang lain yang membawa rempah-rempah, dan di sana dia masih menunggu siapa tahu, ya, jasad daripada Yesua itu entah tersembunyikan di daerah situ atau dia menunggu siapa tahu ada yang dia bisa tanyain, mendapatkan informasi untuk tanya di manakah jasad daripada Yesua. Dan kemudian dia melihat seorang yang dia kira itu adalah tukang kebun yang bekerja daerah situ. Dan dia tanya, tiba-tiba Yesua mengatakan, dia memanggil nama Miriam, ya, dan Miriam berusaha untuk menghentikan langkah Yesua, sehingga Yesua berkata, kamu jangan menjamah aku. Ini bukan menjamah, ya, ini maksudnya itu menahan aku. Ya, maksudnya di sini itu menahan, ya. Sebab dikatakan aku belum naik kepada Bapakku. Ya. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu. Ya. Jadi Yesua saat itu, ingat, kapasitasnya tetap sebagai wakil manusia. Dengan demikian kita dapat paham, ya, bahwa Yesua pun sebagai wakil manusia melihat posisi daripada Elohim Yahweh itu sebagai Bapanya. Ini ingat, ya, bukan Trinitas. Ngawur kalau Trinitas. Ya. Jadi kita harus tahu konsepnya jelas bahwa Yesua 100% mewakili saudara dan saya. Walaupun sudah pakai tubuh kemuliaan. Luar biasa, ya. Ya, karena ini sebuah the grand plan of salvation, saudara. Sampai total. Ini harus seperti ini. Nanti saya akan jelaskan beberapa minggu ke depan mengenai Yahweh dan Yesua. Ya. Nanti akan juga terlihat jelas. Jadi dari sini kita bisa memahami pada hari pertama itu Yesua saat dia sudah keluar dari kubur Sabtu sore, dia belum naik ke tahta Elohim. Dia belum naik ke Syamayim. Ya. Jadi dia masih entah beredar-edar di kota Yerusalem, ya, dan kemudian menunggu sampai besok paginya ditemui oleh para perempuan ini. Ya. Saat dia ditemui, dia mau ditahan langkahnya oleh Miriam Magdalena. Ya, sehingga Yesua mengatakan hal ini. Nah, kita harus paham satu peristiwa, yaitu jangan lupa ini, saudara, yang ada di dalam Matius 27 mulai ayat 50 sampai 53. Di mana saat Yesua mati di atas kayu salib, dia meneriakkan beberapa kalimat, dan kalimat yang terakhir dia katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan Yesua mati saat itu. Saat kematiannya, beberapa peristiwa yang mengikuti, yaitu yang pertama adalah terjadi gempa bumi. Begitu terjadi gempa bumi di daerah Yerusalem sana, dan di sana ada bait Elohim yang menyebabkan tirai yang menghubungkan antara ruang suci dan ruang mahasuci terkoyak dari atas sampai ke bawah. Bukan cuma itu saja, gempa bumi ini membuat bukit batu terbelah. Sehingga darah Yesua yang bercampur dengan air karena ditombak oleh prajurit Roma, itu mengalir melalui celah-celah batu yang terbelah dan menetes di tabut perjanjian yang ada di bawahnya. Sehingga menyebabkan peristiwa pendamaian, atonement. Ya kan? Pendamaian kan?
Ya, tapi ingat pendamaian ini kita sudah belajar, inilah pendamaian untuk dunia, bukan untuk Israel. Ya, karena didamaikan, maka ya kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus yang telah meninggal, Abraham, Yisak, Sarah, ya, Ribkah, Yakov, Yosef, ya, para nabi, ya, Daud, ya, raja-raja yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, itu bangkit semua, saudara. Nah, saat mereka bangkit, mereka tidak bisa keluar kubur. Mengapa? Karena harus nunggu pemimpinnya keluar dulu. Lah, pemimpinnya keluarnya itu, Yeshua keluarnya hari Sabtu sore. Jadi, saat Rabu malam, ya, sampai Sabtu siang, mereka hanya, ya, duduk-duduk di dalam gua. Orang-orang yang dibangkitkan. Tapi saat Yeshua keluar, mereka baru bisa keluar. Sehingga tertulis dalam Matius 27:53, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya bisa lihat, ya. Jadi mereka sempat menampakkan diri saat itu. Ya. Tapi tidak dikatakan Yeshua menampakkan diri, hanya orang-orang yang telah dibangkitkan saja. Ya, jadi paham di sini. Nah, peristiwa inilah yang akan menggenapi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Silakan Brother Reno. Efesus 4 ayat 8. Oleh karena itu, dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian atau pahala-pahala rewards kepada manusia. Iya. Ayat ini merupakan ayat salinan daripada Mazmur 68 ayat 19. Bisa minta tolong Brother Henok untuk membaca. Mazmur, ya, 68 ayat 19. Ya, silakan. Mazmur 8 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima pemberian-pemberian untuk manusia, dan juga untuk berdiamnya para pemberontak, ya Elohim, ya. Ya, saudara bisa lihat di sana. Jadi pada saat Yeshua bangkit dari antara orang mati, itu diikutin, dia keluar dari kubur, diikutin dengan orang-orang kudus yang mati sebelum Yeshua. Dan orang-orang inilah yang ikut diangkat pada saat Yeshua naik ke Syamayim. Ya, dan inilah yang disebut sebagai buah sulung. Ya, buah sulung. Jadi diunjukkan, perayaan buah sulung itu diunjukkan, ya, dipamerkan begitu, diunjukkan di hadirat Bapa Yahweh. Ini yang dibawa, ya, naik ke Samayim. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa Yeshua memberikan pemberian-pemberian. Jadi mereka juga mendapatkan yang namanya rewards atau pahala-pahala. Ya, jadi disinilah penggenapan daripada buah sulung, salah satunya. Kita akan melihat yang lebih dalam. Ya, jadi sudah paham. Nah, mana buah sulung juga berbicara mengenai masa depan. Ya, mengenai masa depan. Tapi saya sebelum masuk di sana, saya kembali ke 1 Korintus 15:23. Ya, so perhatikan bahwa dalam 1 Korintus 15:23, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasyah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasyah pada waktu kedatangannya. Saya bisa lihat, jadi ini urut-urutan. Yeshua adalah buah sulung, ya, di dalam mewakili saudara dan saya, manusia. Jadi dialah yang sulung.
Dan kemudian nanti pada saat waktu kedatangannya. Kedatangannya kapan? Kan kita sudah tahu. Ada dua fase. Yang fase pertama adalah untuk manusia-manusia Elohim, 5 gadis yang bijaksana, itulah rapture. Yang kedua adalah saat second coming. Saudara bisa lihat. Jadi inilah prophecy yang untuk masa yang akan datang. Ya, mengenai buah sulung. Karena hari ini rapture belum terjadi. Tidak lama lagi akan terjadi rapture. Apalagi second coming. Rapture dulu, baru second coming, kedatangan kedua. Ya, jadi inilah urutan-urutannya mengapa Yesus dikatakan sebagai buah sulung. Ya, jadi bukan berarti dia bangkitnya pada hari Minggu, tidak, salah besar di sana. Ya, jadi paham. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi kita melihat urutan di mana Yeshua adalah yang pertama, kemudian kita yang mengikutinya setelah itu, yaitu pada saat kedatangannya, ya, saat rapture atau saat second coming dan saat second coming. Bukan cuma selesai di sana, tetapi perayaan buah sulung ini juga mempunyai kekuatan nubuat. Kan kita tahu ya, prophecy is a pattern. Ya, nubuat mengenai hari ke-8. Ya, hari ke-8. Kalau kita lihat hari ke-8, prinsipnya bagaimana? Saudara perhatikan, Yeshua itu mati, pelan-pelan ya, 14 Nisan, gambar yang kiri ya, Yeshua mati di kayu salib. Mati sekitar jam 3 sore, dan kemudian dia bangkitnya itu Syabat, hari Sabtu, ya, sekitar jam 3 sore. Karena untuk memenuhi 72 jam, 3 hari 3 malam. Ya, dan di sini kita bisa melihat di mana Yeshua kembali atau bangkit pada hari yang ke-7 itu berbicara mengenai Yeshua yang datang pada hari yang ke-7.000 pertamanya, permulaannya, yaitu untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, sedangkan buah sulung itu adalah hari yang ke-8. Saudara bisa lihat, inilah buah sulung. Jadi, kalau Yeshua bangkitnya hari Syabat, yang merupakan prinsip nubuat adalah pola berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, ya. Sedangkan buah sulung itu adalah hari ke-8-nya. Ya, adalah hari ke-8-nya. Nah, kita akan lihat di dalam piktograf. Angka 8 itu adalah huruf Chet. Dan di sana mempunyai piktograf yaitu pagar. Dan mempunyai makna, ya, pagar perlindungan, ya, kehidupan yang baru yang dilindungi, dan merupakan pagar itu merupakan pemisah. Betul kan? Saudara punya pagar, ya, untuk memisahkan mana yang luar rumah, bukan maksudnya jalanan atau tetangga dengan daerah saudara. Itu dipisahkan dengan pagar. Ya, jadi apakah ini kebetulan? Tidak. Ini rencana Bapa Yahweh yang maha dahsyat. Ya, dengan menggunakan angka 8, yaitu Chet, yang piktografnya adalah pagar, saudara. Nah, kita lihat dari peta zaman, ya, dari peta zaman, manusia ditetapkan dari kejatuhan Adam sampai kiamat itu akan melampaui 7.000 tahun. Ya, di hadapan Bapa Yahweh, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Berarti di hadapan manusia, ya, kalau ada 7 hari di hadapan Bapa Yahweh,
maka buat manusia akan melampaui 7.000. Ya, 7.000 tahun. Nah, tahun yang ke-7.000, kalau sudah lihat ada benderanya Israel, itulah kerajaan 1.000 tahun. Ya, inilah di mana hari yang ke-7, Syabat, Yesua bangkit pada hari yang ke-7. Karena itu Yesua memerintah pada kerajaan 1.000 tahun, yaitu tahun yang ke-7.000 sejak kejatuhan daripada Adam. Sudah bisa paham di sini ya? Ya, jadi paham ya. Jadi persamaannya saudara harus paham. Nah, setelah hari yang ke-7, maka akan ada hari yang ke-8. Setelah 7 kan 8, saudara. Nah, tadi kita lihat di atas, angka 8 itu pager. Angka 8 itu adalah kehidupan kekal. Inilah jawabannya. Yaitu hari ke-8 ini maksudnya adalah hari setelah hari yang ke-7 atau hari setelah hari yang ke-7.000, yaitu satu peristiwa mengenai Yerusalem yang baru. Bukan kerajaan damai lagi, kerajaan damai sudah selesai. Disinilah ya nubuat mengenai perayaan buah sulung yang adalah hari ke-8 yang merupakan persamaannya, pengertiannya dengan Yerusalem baru dan bumi yang baru. Inilah hari ke-8. Dan ini tidak berkesudahan. Kalau saudara lihat angka 8 ditidurkan, itu lambangnya apa? Siapa yang? Infinite. Iya. Jadi kalau angka 8 itu saudara tidurkan, itu namanya tidak berkesudahan. Ya, kekal. Ya. Itu kalau di matematika pasti tahu itu. Ya. Kode daripada angka 8 yang ditidurkan. Disinilah kekekalan itu, saudara. Ya, jadi perhitungannya saudara jelas setelah hari ke-7 adalah hari ke-8. Hari ke-8 ini berbicara mengenai Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Ya, Amin. ini luar biasa. Dan yang mengerikan adalah hari ke-8 untuk manusia-manusia Elohim yang rapture, yang percaya kepada Bapa Yahweh, itu adalah Yerusalem baru dan bumi yang baru. Sedangkan hari ke-8 untuk para pemberontak, hamba-hamba yang jahat dan malas, ya, saudara sudah tahu, dan kemudian ada orang hamba yang berhutang yang 10.000 itu yang dimasukkan penjara karena tidak mau mengampuni, yang kita sudah bahas kemarin, siapa sajakah yang ditolak, ini akan masuk di satu tempat, yaitu namanya di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Dan apinya tidak terpadamkan. Saudara bisa lihat, itulah hari ke-8 buat mereka. Ya, bagi orang-orang yang di luar, ya, yang tidak mau dimuridkan masuk dalam pola yang benar, yang menyimpan ya dendam, tidak mau mengampuni, yang malas, tidak mau mengusahakan apa yang telah dipercayakan Bapa Yahweh. Walaupun Bapa Yahweh hanya ingin mendapatkan bunganya saja, tetapi malas, ya, itu masuk di satu tempat, yaitu namanya 4M. Mati modiar, mampus, apalagi mati mate, mampus modiar. Itu di lautan api. Dan ini dipisahkan karena huruf chat atau angka 8 itu piktografnya adalah
fence atau eh, Pagar. pagar, yaitu memisahkan antara hadirat Bapak Yahweh dan satu tempat yang disebut sebagai dijauhkan dari hadirat Bapak Yahweh. Dan ini untuk kekal, karena angka 8 begitu ditidurkan, itu menjadi lambang kekekalan. Saya bisa lihat, dipisahkan untuk kekal sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya buat orang-orang yang di luar, karena yang di dalam sini saya yakin jawabannya kepingin masuk di hari ke-8 Yerusalem yang baru. Bagi saudara yang di luar sana yang baru pertama kali mendengar kebenaran Dafar Elohim, di mana saudara ingin untuk hidup kekal? Apakah saudara mau masuk di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru? Mau, Pak. Atau atau yang di tempat barbecue? Mau pilih mana? Ya, Tidak. Pilih Yerusalem baru. Yerusalem bumi yang baru dan bumi yang Pak. baru. yakin yang di Zoom meeting ini semua rindu untuk masuk di Yerusalem yang baru. Tapi Amin. pertanyaan yang di luar sana, ya, kalau saudara masih belum melangkah masuk ke Yerusalem yang baru, tujuan akhir saudara, maka saudara bisa dipastikan masuk di tempat pemanggangan kekal, barbecue, ya, kekal untuk selama-lamanya. Dan itu mengerikan. Jadi inilah makna daripada perayaan buah sulung. Di dalam 7 hari raya ini ternyata ada kode Yerusalem baru dan bumi yang baru. Hanya Bapak Yahweh yang mampu memberikan rahasia ini. Dan saudara dan saya ya diberi kesempatan untuk dapat memahami. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kita bukan orang luar. Kita menjadi murid. Kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Ini Amin. kesempatan yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. Tidak lama lagi kita sudah hampir memasukin kerajaan 1000 tahun. Hari yang ke-7, Sabat milenia. Sudah sangat dekat sekali, saudara. Ya, sudah sangat dekat sekali. Dulu banyak orang berpikir bahwa Sabat Melinea, ya, itu di Milenial. milenial, ya, itu saat tahun 2000. Ya, saya masih ingat saat tahun 2000 orang pada ke mana itu namanya, ke supermarket semua. Supermarket pada kosong semua, saudara, ketakutan. Karena tahun 2000 mereka mendengar bahwa komputer seluruh dunia akan mati. Akan terjadi chaos. Ternyata tidak, saudara. Saya ngalami, saya lihat orang pada borong semua itu yang namanya apa itu namanya supermarket itu pada kosong semua, saudara. Ya, nggak ada yang bisa dijual. Lah barangnya sudah diborong, saudara. Ya kan? Ternyata bukan di situ, bukan di titik 2000. Ya, mereka pikir di tahun 2000. Hari-hari ini mereka pada nggak berjaga-jaga. Ya, mereka pikir masih normal-normal saja. Perhitungannya itu sebetulnya ada di saat tahun kematian Yeshua. Itulah rahasianya. Ya, karena itu kita bisa melihat ya dengan jelas karena Yeshua matinya tahun 30. Sekitar begitu. Jadi kita bisa memprediksi tahun 2030 maksud saya, itulah kedatangan Yeshua HaMashiach. Hari ini kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Ya, saudara, kalau kepingin lebih dalam, ikutin pengajaran Haikala 2026, jangan remehkan.
Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Hanya karena orang-orang pilihan, saudara dan saya, yang dipilih Bapa Yahweh dalam Yeshua Mashiach, maka waktunya akan dipersingkat. Untuk mengetahui berapa singkat, saudara pelajari pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Dan perlu saudara saya informasikan, perhitungan itu dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi. Dua pola yang ditetapkan Bapa Yahweh untuk mengukur ini semua, yaitu menggunakan pola Shemitah, yaitu kelipatan 7, atau pola Yobel yang kelipatan 50. Kalau kita lihat pola Shemitah, maka titik terdekat untuk mencapai 6.000 adalah pola Shemitah yang adalah 7 dikali 857 dan hasilnya adalah 5.999 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, maka akan jatuh di tahun 2029 Masehi. Itu perhitungan pola Shemitah. Jika perhitungannya pola Yobel, maka sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, ditambah 6.000, karena 6.000 itu dihasilkan dari 50 kali 120, maka akan jatuh di tahun 2030 Masehi. Bedanya cuma 1 tahun, saudara. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Mana yang saudara pilih? Mau yang 2029 atau 2030? Ya, sudah saya berikan pengertiannya, lebih awal lebih baik. Karena itu daripada terlambat, kita jaga-jaga. Jangan sampai terlambat, karena itu patokannya kita ambil 2029. Seandainya Bapak Yahweh menggunakan pola Yobel, nggak apa-apa, kita sudah siap. Saudara dan saya sudah siap. Tapi di satu sisi akan terjadi banyak cemoohan. Katanya 2029, tapi kok nggak terjadi? Saudara jangan kecil hati. Hati-hati. Orang-orang pencemooh dikasih waktu berapapun, mereka tidak akan pernah menyiapkan dirinya. Perhatikan baik-baik. Itu sudah sifat dasar daripada pencemooh. Ya, walaupun dikasih 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan bertahun-tahun, ya, itu sudah sifat daripada pencemooh. Tidak akan pernah ready. Ya, karena hanya bisa melihat, lihat perhitungannya salah tuh. Cuman gitu aja. Tapi tidak pernah menyiapkan dirinya. Ya, karena itu saudara harus jadi 5 gadis yang bijaksana. Ya, berjaga-jaga lebih awal. Ya, dengan menggunakan patokan 2029. Nah, kalau dengan menggunakan patokan 2029, maka kita harus mundur 1335 hari berdasarkan pengajaran daripada Daniel tadi yang di atas. Saudara bisa pelajari. Dan itu perkiraannya adalah Januari 2026. Ya, ada apa di sana? Yaitu yang jelas adalah sebelum masuk daripada zaman anti Hamasyah yang official adalah 3,5 tahun, maka terjadilah rapture. Ya, jadi itu dengan pola Shemitah, maka perkiraannya adalah 2026 Januari atau akhir sekitar Desember 2025. Jika pola Shemitah ini yang dipakai. Tapi ingat, tadi saya sudah katakan antara pola Shemitah dan pola Yobel bedanya cuma 1, ya 1 tahun. Kalau pola Shemitah, saudara perhatikan, di tahun tahun barunya Israel, yaitu Rosh Hashanah, 1 Tisri 5790,
yang adalah September 10, 2029, itu jatuhnya hari Senin, saudara. Ya, jatuhnya Senin. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat pola Yobel, yaitu tahun 2030, September 28, itu adalah 1 Tisri 5791, jatuhnya hari ke-7, ada angka 7 di sana, yaitu hari Syabat. Ya. Nah, jika pola Yobel ini dipakai oleh Bapak Yahweh, maka dimundurkan 1335 hari dari September 2028, tanggal 28 September, maka perkiraannya adalah sekitar Januari 2027, disitulah titik rapture-nya, atau sekitar Desember 2026, disitulah titiknya. Ya, tapi ingat, kita kan sudah sepakat bahwa kita tidak mau terlambat. Ya, biarkan saja mereka mencemooh, tidak usah diperhatikan, tidak usah didengarkan, karena kita tahu pencemooh itu hukumnya sudah pasti. Di dalam kepa, ya, mereka tidak akan pernah berjaga-jaga. Tidak akan pernah berjaga-jaga. Saudara tetap berjaga-jaga. Ya, walaupun mungkin ada perbedaan 1 tahun antara Shemitah dan Yobel, tapi perhitungan ini merupakan pola yang sudah solid sekali. Jadi kita harus berjaga-jaga, saudara. Ya, karena itu siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, karena Yoel 2:32 dikatakan barang siapa berseru pada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan, pembaharuan dengan nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, belajar dapat Elohim, dan penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim sampai masuk dalam rapture. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya.